Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelza Firliana dari Humas 6. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dalam mata kuliah Humas Pemasaran tentang tantangan dan peluang humas pemasaran di era digital. Dewasa ini, perkembangan teknologi sejatinya memberikan banyak sekali kemudahan bagi seorang PR atau humas, tentunya terutama dalam humas marketing, dalam melakukan kegiatan pemasaran. Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwasannya banyak juga hal-hal positif dan negatif, juga banyak sekali tantangan yang dihadapi. Karena itu, saya ingin membahas mengenai tantangan dan peluang humas pemasaran di era digital. Saya akan menjelaskan mengenai apa itu era digital, lalu apa itu humas pemasaran, dan bagaimana korelasi antara humas pemasaran dan era digital, serta tantangan dan peluangnya. Era digital merupakan perkembangan zaman ke arah yang lebih canggih, di mana kecanggihan teknologi dan informasi tentu saja menjadi bagian yang paling penting saat ini. Lalu, humas pemasaran, di dalam ilmu komunikasi dikenal istilah marketing public relation atau humas pemasaran. Di sini ada beberapa pengertian dari para ahli. Yang pertama ada Thomas L. Harris dalam bukunya Morrison tahun 2008 mengatakan bahwa humas pemasaran adalah bagaimana seorang humas dapat merencanakan dan menjalankan program komunikasinya untuk mendukung unit pemasaran. Lalu definisi lain yang disampaikan oleh Kriantono, menurut Kriantono, marketing public relation adalah sebuah proses perencanaan, eksekusi, dan evaluasi program-program yang mendorong atau menganjurkan pembelian dan kepuasan konsumen melalui komunikasi yang kredibel dalam menyampaikan informasi dan juga menciptakan impresi yang mengidentifikasi perusahaan dan produknya dengan kebutuhan, keinginan, perhatian, dan juga kepentingan konsumen. Di sini, Rosadi Ruslan mengatakan bahwa humas pemasaran memiliki beberapa tujuan. Di sini ada tujuan yang diutarakan oleh Rosadi Ruslan mengenai tujuan humas pemasaran. Yang pertama, mengembangkan citra positif dari perusahaan di hadapan publik eksternal. Yang kedua, dengan adanya humas pemasaran, maka dapat didorong tercapainya saling pengertian antara publik dengan perusahaan tersebut. Lalu yang ketiga, pembangunan brand awareness dan brand knowledge menjadi lebih efektif. Lalu yang terakhir, turut mendukung promotion mix perusahaan. Salah satu hal penting yang harus diperhatikan oleh humas marketing tentunya adalah melakukan analisis. Analisis apa yang harus dilakukan? Di sini saya menjelaskan mengenai analisis SWOT atau yang paling umum kita ketahui, yang kependekannya dari strength atau kekuatan, weakness, kelemahan, opportunities, peluang, dan juga threats atau ancaman. Peluang dan ancaman bisa muncul dari unsur-unsur seperti peraturan pemerintah, kecemburuan masyarakat, nilai masyarakat, perubahan struktur kependudukan, pandangan yang tengah beredar di masyarakat, situasi ekonomi, perubahan politik, tekanan yang muncul dari berbagai pihak, dan juga sebagainya. Komponen strength dan weakness itu dikaji dari unsur-unsur yang berasal dari dalam perusahaan. Sedangkan peluang dan threats atau ancaman itu dikaji dari lingkungan di mana perusahaan tersebut berada. Di sini saya akan menjelaskan apa saja tantangan dan peluang humas pemasaran di era digital. Di sini ada peluang elektronik marketing pada strategi bisnis. Yang pertama itu global dissemination, lalu kita lebih mudah berinteraksi, lalu kita bisa customization lebih mudah, kemudian bisa berkolaborasi dengan segala pihak, karena tentu saja elektronik ini membantu kita terhubung dengan dunia. Lalu ada electronic commerce, karena ini penjualan e-commerce saat ini sedang booming sekali, jadi sangat membantu dan merupakan peluang besar bagi marketing dalam strategi bisnis. Lalu ada integrasi. Dan selanjutnya ada tantangan humas di era digital.
Tantangan apa saja yang harus Humas hadapi? Tentu saja Humas harus memiliki kemampuan yang baik, lalu personalisasi konten yang menarik, kreatif, dan paham tren yang sedang booming saat ini, jujur, dan kolaborasi. Lalu ada pun tantangan PR marketing di era digital ini, yaitu ketergantungan pada perkembangan teknologi. Tentu saja PR marketing harus selalu update dengan perkembangan teknologi saat ini. Lalu isu keamanan dan privasi yang harus selalu dijaga karena itu merupakan hal yang sangat sensitif. Lalu ada infrastruktur internet yang belum merata di Indonesia, maka dari itu ini merupakan sebuah tantangan bagaimana seorang PR marketing menyampaikan pesan-pesannya kepada wilayah-wilayah atau orang-orang yang belum mengerti mengenai internet. Dan tentu saja persaingan yang sangat ketat. Baik, berikut merupakan presentasi saya mengenai tantangan dan peluang Humas di era digital. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf atas kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.